Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala, Tuhan semesta alam. Sholawat serta salam semoga selalu tercurahkan dalam junjungan Nabi Muhammad SAW sebagai tuntunan kita semua umat manusia. Perkenalkan, nama saya Nadia Giska Salsabila dengan NIM 102022500123 dari kelas SI 4905. Dalam kesempatan ini, izinkan saya menyampaikan video tentang makna bertoleransi dalam kehidupan beragama sebagai tugas besar mata kuliah agama Islam. Dengan tema ini mengingatkan kita untuk selalu menghargai hak asasi manusia, kebebasan berpendapat, dan kebebasan dalam beragama, dan upaya menjaga kerukunan dalam kehidupan bersama. Di mata dunia, Indonesia memiliki banyak sekali keberagaman, mulai dari keberagaman suku, bahasa, bahkan agama. Dari keberagaman itulah yang menjadi ciri khas Indonesia di mata dunia. Seperti semboyan kita, yaitu Bhinneka Tunggal Ika. Perbedaan bukanlah penghalang tersatunya tiap individu di Nusantara, melainkan perbedaanlah yang mempersatukan kita. Namun, kurangnya sikap toleransi menjadi pemicu utama rusaknya kerukunan antar sesama. Beragam tindakan negatif mulai dari pesan intoleransi, isu berbau rasisme, hingga ujaran kebencian kian berkembang pesat di masyarakat. Akibatnya, berbagai konflik internal pun mulai muncul dan memicu pergesekan antara kelompok mayoritas dan kelompok minoritas. Toleransi dalam bahasa Arab dikenal dengan tasamuh, sedangkan secara bahasa, toleransi berarti tenggang rasa. Secara istilah, toleransi adalah sikap menghargai dan menghormati perbedaan antar sesama manusia. Allah Subhanahu wa taala menciptakan manusia berbeda satu sama lain. Perbedaan itulah yang bisa menjadi kekuatan kita jika dipandang positif, namun juga bisa memicu konflik bila dipandang negatif. Sebagai umat muslim, tentunya kita harus menjaga toleransi dalam perbedaan. Sebagai umat muslim yang cinta damai, salah satu sikap dasar yang harus ditanamkan dalam kehidupan sehari-hari adalah saling menghormati dan menghargai sesama. Sejatinya, Islam mengajak umatnya untuk selalu menjalin kehidupan yang harmonis dengan manusia lainnya. Islam juga sangat menjunjung tinggi keadilan bagi setiap siapa saja yang tanpa memandang latar belakangnya. Sehingga toleransi umat beragama adalah sikap menghormati dan menerima perbedaan keyakinan antar individu maupun kelompok yang berbeda agama. Sikap ini mencakup penghargaan terhadap hak asasi manusia, kebebasan beragama, serta upaya menjaga kerukunan dan kedamaian dalam kehidupan bersama. Dalam Quran Surat Al-Kafirun ayat 6 yang berbunyi lakum dinukum waliyadi, yang artinya untukmu agamamu dan untukku agamaku. Ayat ini menjelaskan bahwa setiap manusia memiliki hak untuk memilih keyakinannya sendiri. Kita tidak boleh memaksa orang lain untuk mengikuti agama kita. Dan sebaliknya, kita juga berhak menjalankan ibadah sesuai keimanan kita dengan damai. Selain itu juga ada hadis tentang toleransi dalam keberagamaan, yaitu hadis riwayat Abu Daud nomor 3052 yang berbunyi, barang siapa menyakiti seseorang non-muslim yang hidup damai di bawah perlindungan Islam, maka aku akan menjadi lawannya pada hari kiamat. Yang maksudnya adalah, hadis ini menunjukkan bahwa Islam menekankan keadilan dan kasih sayang kepada semua manusia tanpa membeda-bedakan agamanya. Contoh perilaku toleransi. Yang pertama adalah tidak menghina agama atau simbol keagamaan lain. Artinya, kita harus menjaga ucapan, tindakan, maupun perilaku agar tidak menyinggung perasaan orang yang memeluk agama lain. Yang kedua ada menghargai kegiatan ibadah umat lain. Menghargai berarti memberikan ruang dan kebebasan kepada orang lain untuk beribadah sesuai ajaran agamanya. Lalu yang ketiga ada tidak mengganggu perayaan hari besar agama lain. Perayaan hari besar seperti Idul Fitri, Waisak, atau Nyepi. Manfaat toleransi antar beragama. Yang pertama adalah menciptakan kerukunan dan kedamaian. Toleransi menciptakan keharmonisan sosial, rasa aman dan damai di tengah masyarakat yang memiliki keberagaman agama. Lalu yang kedua ada mencegah konflik. Dengan toleransi, perbedaan agama tidak lagi menjadi sumber perpecahan atau konflik.
melainkan dapat dihadapi dengan saling pengertian. Yang ketiga, ada mempererat hubungan antar agama. Sikap toleransi memperkuat silaturahmi, persaudaraan, dan kerjasama antar pemeluk agama yang lain. Lalu yang keempat adalah membangun masyarakat yang inklusif. Toleransi adalah fondasi masyarakat yang inklusif di mana setiap masyarakat merasa dihargai, dihormati, dan memiliki kebebasan untuk memilih agama. Yang terakhir ada menjaga kebebasan beragama. Toleransi beragama menjamin hak setiap individu untuk menjalankan agama yang mereka percayai masing-masing tanpa rasa khawatir sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Oke, jadi kesimpulan dari materi yang saya sampaikan adalah yang pertama, toleransi dalam kehidupan beragama berarti menghargai keyakinan setiap individu tanpa memaksakan keyakinan yang lain. Lalu yang kedua, Al-Quran dan hadis Rasulullah SAW menegaskan bahwa perbedaan adalah bagian dari kehendak Allah, dan Islam menekankan keadilan tanpa membeda-bedakan dari agamanya. Lalu yang ketiga, ada beragam tindakan nyata yang menunjukkan sikap toleransi, saling menghormati, dan menghargai perbedaan, baik dalam hal agama, keyakinan, pendapat, suku, maupun budaya. Lalu yang terakhir ada, dengan kita menerapkan sikap terpuji tersebut, kita dapat menjaga persatuan, perdamaian. Sekian presentasi yang saya sampaikan, semoga bermanfaat, dan apabila ada salah kata mohon maaf. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.